sederet pemain sudah dipanggil masuk ke ASEAN All Stars untuk melawan Manchester United. Ada Asnawi Mangkualam hingga Sergio Aguero, berikut daftarnya. ASEAN All Stars akan menjadi lawan MU yang menggelar tur ke Asia bulan depan. Laga akan dimainkan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. AFF memastikan akan memanggil pemain dari negara-negara Asia Tenggara. Beberapa nama sudah diumumkan dipanggil. Di antaranya dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, hingga Timor Leste. Totalnya sudah 14 pemain yang dipanggil, seperti diumumkan se-Asia Gol. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, Indonesia, Aswan Ali Rahman, Brunei Darussalam, Faes Han Kanmo dan Andres Neto, Kamboja, Maung Maung Luin, Myanmar, Bon Pachan Bon Kong, Laos, Joao Pedro, Timor Leste, Nguyen Quang Hai, Du Duy Man, dan Nguyen Hoang Dat, Vietnam. Lalu ada Haziq Nazli, Dominic Tan, dan Sergio Ezekiel Aguero, Malaysia. Tentu tidak semua federasi mau menyertakan pemain terbaiknya. Indonesia misalnya, dikabarkan tidak melepas bintang utamanya karena masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara beberapa negara lain juga sudah mulai melakoni kualifikasi Piala Asia 2027 sejak bulan lalu. Ajang ini dikhawatirkan menghadirkan cedera yang mengganggu penampilan tim. Daftar pemain dipanggil ASEAN All Stars. Indonesia, Asnawi Mangkualam, Muhammad Ferrari. Malaysia, Haziq Nazli, Dominic Tan, Ezekiel Aguero. Vietnam, Nguyen Quang Hai, Du Duy Man, Nguyen Hoang Dat. Myanmar, Maung Maung Luin. Kamboja, Faes Han Kanmo, Andres Neto. Brunei Darussalam, Aswan Ali Rahman. Laos, Bon Pachan Bon Kong. Timor Leste, Joao Pedro. FIFA merilis pembagian pot drawing Piala Dunia U17 2025. Bertempat di Qatar, Piala Dunia U17 akan digelar pada 3–27 November 2025 mendatang. Sebanyak 48 tim pun sudah menyegel posisi di Piala Dunia U17 2025. Menggunakan format baru, turnamen ini akan digelar dengan membagi 12 grup berisi 4 tim. Setiap grup akan bermain satu sama lain untuk memperebutkan posisi di 32 besar hingga selanjutnya berlanjut ke babak knockout. Dilansir dari laman ASEAN Football, 48 tim telah dibagi dalam 4 pot berbeda. Pembagian pot Piala Dunia U17 sudah final, dengan tim dibagi ke 4 pot berdasarkan poin, tulis ASEAN Football dikutip Sabtu, 26 April 2025. Timnas Indonesia pun berada di pot 3 bersama Costa Rica, Tajikistan, Panama, Korea Utara, Pantai Gading, Tunisia, Kaledonia Baru, Kanada, Afrika Selatan, Austria dan Haiti. Artinya, Nova Arianto sudah bisa mulai memetakan kekuatan karena Timnas Indonesia tak mungkin bertemu dengan negara yang sama-sama berada di pot 3. Sementara itu, tim tuan rumah Qatar berada di pos 1 bersama sejumlah tim negara elit seperti Brasil, Prancis, Mali, Jerman, Meksiko, Argentina, Jepang, Inggris, Paraguay, Amerika Serikat dan Senegal. Di pot 2, ada tim negara asal Shin Tae-yong, Korea Selatan bersama Italia, Maroko, Uzbekistan, Belgia, Chili, Selandia Baru, Kroasia, Kolombia, Honduras, Venezuela, dan Burkina Faso. Di pot 4, ada Bolivia, Republik Ceko, Mesir, El Salvador, Fiji, Portugal, Irlandia, Arab Saudi, Swiss, Uni Emirat Arab, Uganda, dan Zambia. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia U17 dalam 2 edisi beruntun.
Sebelumnya, skuad Garuda Asia tampil sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Saat itu, Bima Sakti yang memimpin timnas Indonesia U17 gagal membawa tim lolos dari babak grup dengan 2 hasil imbang dan 1 kali menang. Sementara itu, Nova Arianto berhasil membawa timnas Indonesia U17 kembali ke Piala Dunia U17 2025 lewat kualifikasi. Tampil di Piala Asia U17, timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 ketika lolos ke babak 8 besar. Sayangnya, perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 terhenti setelah kalah dari Korea Utara. Belum diketahui kapan FIFA akan melakukan drawing pembagian grup untuk Piala Dunia U17. Berikut daftar pembagian bot untuk babak penyisihan Piala Dunia U17. Pot 1, Qatar, Brasil, Prancis, Mali, Jerman, Meksiko, Argentina, Jepang, Inggris, Paraguay, Amerika Serikat dan Senegal. Pot 2, Korea Selatan, Italia, Maroko, Uzbekistan, Belgia, Chili, Selandia Baru, Kroasia, Kolombia, Honduras, Venezuela, dan Burkina Faso. Pot 3, Timnas Indonesia Kosta Rika, Tajikistan, Panama, Korea Utara, Pantai Gading, Tunisia, Kaledonia Baru, Kanada, Afrika Selatan, Austria dan Haiti. Pot 4, Bolivia, Republik Ceko, Mesir, El Salvador, Fiji, Portugal, Irlandia, Arab Saudi, Swiss, Uni Emirat Arab, Uganda, dan Zambia. Timnas Indonesia direncanakan akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali sebelum pertandingan melawan timnas Cina. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kedua tim bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni mendatang. Guna memantapkan persiapan, PSSI berencana menggelar TC Timnas Indonesia di Bali sebelum laga tersebut. TC lebih lama memungkinkan untuk dilakukan lantaran musim kompetisi di Eropa sudah berakhir. Hal ini berbeda dengan jeda internasional sebelumnya yang bergulir di sela-sela jadwal kompetisi. Alhasil, para pemain tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan adaptasi sebelum pertandingan. Terlebih mayoritas pemain Indonesia harus menempuh perjalanan panjang dari berbagai negara. Waktu persiapan yang mepet membuat penampilan anak-anak asuh Patrick Kluivert tidak maksimal. Hasilnya, Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari tuan rumah Australia pada 20 Maret lalu. Berkaca dari itu, rencana TC di Bali disambut positif oleh gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. "Ya, itu juga bagus," kata Haye bersama Neal Petersen. Terutama mengingat pertandingan pertama melawan Australia benar-benar seperti roller coaster. Semua pemain datang di waktu yang berbeda, tambahnya. Pemain berusia 30 tahun itu mengaku senang timnya memiliki lebih banyak waktu untuk persiapan. "Jadi kami tahu kami akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Senang rasanya memiliki lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama," ucap Haye menambahkan. Fasilitas latihan yang memadai disinyalir menjadi alasan PSSI memilih Bali sebagai lokasi TC. Selain itu, suasana kondusif di Pulau Dewata dinilai cocok untuk mematangkan strategi dan menjaga fokus pemain. Indonesia saat ini menempati peringkat keempat klasemen grup C dengan meraup 9 poin dari 8 laga. Jai Itzes unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina, serta terpaut 1 angka dari Arab Saudi. 2 tim teratas akan mendapat tiket putaran final, sedangkan posisi ketiga dan keempat melaju ke fase berikutnya. Kemenangan atas Cina sangat penting bagi Indonesia untuk mengamankan tempat di 4 besar klasemen. Setelah bertemu Cina,
Indonesia akan bertamu ke markas Jepang di laga terakhir pada 10 Juni mendatang.